Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita percaya Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Yang percaya berikan sorak-sorai meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau Bapa kami yang sangat baik. Terima kasih buat pagi hari ini yang indah Tuhan. Kau berikan kehidupan kami yang baru. Tuhan berikan sukacita kami yang baru. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus hadir di tempat ini, memberkati setiap kami. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Firman Tuhan berkata. Dan kita percaya hari ini setiap kami yang datang, kami percaya kami sudah dipuaskan, kami sudah dipulihkan Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik, Yesusku, Yesusku. Kami bersyukur, kami bersyukur, Bapa yang mulia, Bapa yang kekal. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasihku. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Allah Roh Kudus melingkupi setiap kami. Amin. Allah Roh. Terima kasih Bapa yang baik. Allah Rohku Tuhan, ku sembah kudus. Kuduslah Engkau ya Tuhan. Tuhan menjamah setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kamu mulia, mulia bagimu Tuhan, semua bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik. Kami percaya, kami percaya. Engkaulah Gembala yang baik, memberikan setiap kami ke padang rumput hijau, mengairi setiap hati kami yang kering. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang baik.
Bapa, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Kami percaya Bapa, kami sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kami diperbaharui di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari bersama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Tuhan yang bertahta pada saat pagi hari buat setiap kami. Kiara lama yash, kiara lama 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 lama. Engkau dahsyat segala perbuatanmu ya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang kami agungkan, kami tinggikan ya Bapa. Dan layak dipuji. Oh Yesus, oh, nyanyian bagimu. Kiara lama yash, kiara lama lama lama. Kami percaya Kau hari tempat ini ya Tuhan. Terima kasih. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu. Terima kasih Bapa, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita dapat untuk katakan nyanyian. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan.
besar dan layak dipuji. Oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Yesuslah Raja. Berikan sorak-sorai meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami semua siap bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya bersama kita katakan amin. Berikan sekali lagi sorak-sorai meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari segenap jemaat Tuhan, kita tidak pernah ragu akan keajaiban Dia, kesetiaan Dia untuk selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Sebab tak pernah kita ragu akan kebaikannya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Sebab sepenuh jiwa kita, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari segenap jemaat Tuhan, kita percaya hari ini Tuhan melawat setiap hati kita, Tuhan pulihkan hati kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Bapa, sebab Engkau Allah kami yang sangat baik. Sekali lagi katakan, tak pernah kita ragu akan kesetiaan Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Oh, sepenuh jiwaku. Sebab kita yakin dan percaya. Amin. Kau tuntun langkahku. Yesus
Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya, come on, kita bersuka cita sebab Tuhan melawat kita pada pagi hari ini. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kata selamanya, selamanya. Selamanya. Haleluya. Bapak Ibu tengok kanan kiri, kita mengucap syukur. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Kata Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan, kita mengucap syukur atas segala kebaikannya. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Semua bersorak-sorai bagi nama-Mu, sebab Tuhan hadir di tempat ini. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah, come on. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Amin. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, hati kami meluap mengucap syukur Tuhan. Yeay. Kita percaya Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama kita serukan. Soraklah, haleluya. Hey. Amin. Haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Hey. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama serukan. Soraklah, haleluya.
Mari bersama-sama kita angkat tangan, kedua tangan kita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur. Hari ini kita diperbaharui dalam kehidupan kita oleh karena firman Tuhan. Sebab kita percaya firman Tuhan ya dan amin, kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Engkaulah jaminan hidupku. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu.
Engkau dengan segenap hati, jiwa, kekuatan di pikiran kami Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir melawat setiap kami pagi hari ini. Menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku, Yesus Tuhan. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Yes God. Bersamaku tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku, Yesus Tuhan. Aku cinta padamu, Yesus. Kau tetap dalam hidup kami. Tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat menggantikanmu, Engkaulah jaminan hidupku. Mari Ibu Gembala berdoa. Segala pujian syukur hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ungkap syukur kepadamu ya Tuhan. Segala puji-pujian ya Tuhan serahkan ke dalam tanganmu ya Bapa. Kami tinggikan dalam namamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi hambamu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah urapan yang dari surga turun atas hambamu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi benih yang subur ya Tuhan, untuk kami dapat berjalan bersamamu ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Terima kasih kepada hambanya Pak Yeremia, keluarga dan segenap jemaat Tuhan. Kalau pagi hari ini kita bersama-sama kembali ada kesempatan melayani Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya akan menyampaikan pesan Tuhan yang sangat penting bagi kita, karena hidup kita ini harus mempunyai kekuatan. Di dalam dunia ini kita harus punya kekuatan. Tanpa kekuatan yang menopang kehidupan kita, kita ini akan menjadi orang yang lemah. Sebentar, mau difoto dulu. Kalau saya mau difoto itu nggak bisa ngomong. Ada Mas, saya terlalu banyak difoto, nanti rambut saya tambah rontok. Ya, silahkan slide-nya dulu, boleh dibantu. Nah, saudara, akar kehidupan. Kita akan belajar tentang akar kehidupan. Sebuah pohon, ya, kalau kita lihat sebuah pohon ini, kekuatannya itu karena ada akar yang tumbuh tanpa terbatas di dalam tanah. Ya. Pohon ini sepertinya besar, tinggi, tapi sebenarnya ada kekuatan yang tersembunyi di dalamnya, yaitu akar yang menopang, akar yang tumbuh ke dalam. Dia sampai jauh. Kalau saudara mencabut sebuah pohon,
sepertinya akar itu kita potong, tapi sebenarnya akar itu membangun, yaitu merajut ya kekuatan di dalam tanah. Suatu hari saya di pantai, saudara, di daerah Papua Barat sana, di daerah Sarmi ya, ke sana terus Yahukimo. Jadi pantai Betaf namanya. Itu ada pohon kelapa di pinggir pantai itu, kena angin itu sampai mau menyentuh ke tanah. Tapi begitu angin itu pergi, dia naik lagi. Kuat sekali. Nah, akar ini fungsinya banyak sekali, saudara. Saudara pernah tahu namanya akar bahar ya, akar yang buat hiasan, buat gelang. Ada akar kalau saudara pelajari tentang obat-obat tradisional, itu ada akar-akar yang bisa dipakai untuk obat. Nah, kekristenan itu juga punya akar kehidupan yang sangat penting. Mengapa banyak orang Kristen kok gampang undur dari Tuhan? Ada persoalan, ada masalah, ada gangguan-gangguan secara spiritual, mereka mulai tinggalkan Tuhan. Karena gangguan-gangguan secara fisik, mereka tinggalkan kepada Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami komunikasi dengan seorang ibu, dan ibu anaknya ada di sini ya, Pak Pawan. Saya telepon, ngobrol, gimana Bu? Saya datang ke rumahnya, kondisinya, dan terakhir kemarin sempat masuk rumah sakit lagi. Tapi dengan WA secara pribadi, Japri, saya kirim ayat firman Tuhan. Akhirnya kemarin WA saya secara singkat, Pak Yu, saya sudah pulang. Karena apa? Saya punya kekuatan iman di dalam hatinya itu. Saya percaya setiap kita punya kelemahan, punya karakter atau sifat-sifat yang gampang lemah di dunia ini. Tapi Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingatkan, di dalam hidup kita ini ada sebuah akar yang kuat yang akan membawa kita kepada kehidupan. Ya, kita maju lagi. Siapakah akar itu, saudara? Ya, saudara, di dalam Roma 11 ayat 18 dikatakan, maka janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Saudara, orang dunia, orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bangga dengan kekayaannya, mereka bangga dengan kedudukannya, mereka bangga dengan pangkatnya, mereka bangga dengan gelar-gelar yang dimiliki. Saudara, tapi sebagai orang percaya, Tuhan mengingatkan, maka janganlah bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jangan bermegah dengan apa yang kelihatan, kekuatan kita, apa yang kita miliki. Tapi Tuhan berkata melalui Rasul Paulus mengingatkan, jika kamu bermegah, bukanlah kamu yang menopang akar itu, tetapi akar itu menopang kamu. Saudara, di dalam iman kita, kekristenan kita sebagai orang percaya, akar iman kita itu penting. Masalahnya siapa akar iman kita? Maju lagi secara cepat. Siapa akar kehidupan kita? Yesaya 11 ayat 10, nanti Bapak Ibu baca ya, satu pasal ini. Ayat 10 dikatakan, dan akan terjadi pada hari itu bahwa akar Isai lah yang berdiri sebagai panji bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan mencari dia dan akan menjadi tempat. Kemuliaannya ya. Biasa kalau pindah dari Tongga dulu kadang-kadang kurang lebih. Saudara, dikatakan, nah, akar Isai atau Isai itu ayahnya Daud,
Kalau saudara baca di dalam Matius pasal 1, keturunan-keturunan ini, nah, akar iman kita, saudara, harus pegang. Cuma satu, yaitu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang Kristen, banyak orang percaya itu akarnya kepada kekuatannya, kekayaannya, kedudukannya, kehebatannya, talenta yang dimiliki, saudara. Tapi pagi hari ini Tuhan ingatkan bahwa akar iman kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Fungsi akar apa, saudara? Sebuah pohon yang akarnya kuat, dia akan menopang daripada gangguan daripada pohon itu. Ada badai, ada topan, ada angin, ada panas, ada terik. Akar itu kuat. Karena melalui akar ini akan mensuplai mineral-mineral, kebutuhan-kebutuhan, makanan-makanan yang sehat itu melalui akar itu. Kadang-kadang kita bingung ya, saudara. Sama-sama pohonnya, misalkan di sini ada pohon nangka, di sini ada pohon nangka. Kok yang punyanya Pak Yeremia ini manis, yang ini kok enggak gitu, saudara. Kenapa? Akarnya beda. Di dalam pertumbuhannya dia menyerap makanannya berbeda. Ada mangga yang kelihatannya kuning, tapi kok kecut. Tapi ada mangga yang mana lagi itu kulitnya hijau, kok manis. Makanya disebut mana lagi. Habis makan manis, apa? Mana lagi. Makan lagi habis apa? Mana lagi. Ya habis-habis. Akar. Kalau saudara memiliki akar kehidupan di dalam Tuhan Yesus, menjadi akar hidup kita, Tuhan Yesus itu akan mensuplai makanan-makanan rohani, saudara. Kekuatan baru itu selalu ada, memberikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara benar, karena akar kita Tuhan Yesus. Orang Kristen ke gereja tujuannya hanya Tuhan Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat. Karena itu saudara, pagi hari ini mari kita introspeksi diri. Apakah betul-betul segenap hati kita, segenap hidup kita ini sudah menancap, menyatu dengan akar yang benar. Hari-hari ini saudara, kita harus waspada. PBB sedang mengeluarkan undang-undang, sedang disusun, diharapkan tahun 2020 itu sudah bisa dipakai. Namanya adalah agama humanisme. Dan dia mengatakan seluruh agama di dunia akan menjadi musuh daripada agama humanisme. Karena agama humanisme ini akan menetapkan yang namanya LGBT. Jadi nanti tahun 2020 orang yang menentang LGBT, orang yang menghina waria itu bisa dimasukkan penjara. Jadi kalau ada waria di rumah saudara, amen, selamat pagi gitu. Saudara tertawa, waria, saudara bisa ditangkap nanti tahun 2020. 2030. Saudara. Untuk mengurangi kepadatan penduduk, maka aborsi akan dilegalkan seluruh dunia. Terus Alkitab mau jadi apa? Firman Tuhan mau jadi apa? Di Amerika sudah ada kelompok, saya pernah dengar ada kelompok suami istri yang mencanangkan tidak punya anak. Saya baru dengar tahun ini. Ya, ada kelompok di Amerika, suami istri itu nikah, tapi sudah mengambil keputusan semuanya tidak punya anak. Untuk mengurangi kepadatan penduduk. Kalau tahun 2030 ini terjadi, saudara
lonceng antikris sudah dibunyikan dan saat ini sudah dinyatakan di tengah-tengah dunia. Saudara berkata, hidup harus kudus. Agama humanisme tidak akan berkata kudus. Agamanya bukan bersifat spiritual, tapi bersifat humanis, fisik, kemanusiaan. Akar ini, saudara, penting. Kalau saudara hidup di dunia ini berfokus kepada dunia, saudara akan ikut hukum-hukum dunia. Tapi kalau saudara berakar kepada Kristus, saudara akan mengikuti hukum-hukum kerajaan surga. Firman Tuhan yang saudara pelajari mulai saat kita bertobat sampai detik. Ya, maju lagi ya. Keselamatan, nah ini yang penting saudara. Seringkali saudara, jalan menuju ke Roma itu banyak. Jalan menuju ke JKI Warga Allah di sini bisa ada 2. Kemarin itu saya tertawa sama Pak Angga. Pak Yunatan kebablasannya alasan jalan-jalan menuju ke jalan gitu. Saya ketawa gitu. Pak Yermia, Pak kebablasan? Enggak, menuju ke jalan Pak Angga sama Pak. Padahal memang kebablasan. Jadi kita harus tahu saudara. Dikatakan Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang bahasa Ibrani adalah Yeshua Hamasi Adonai. Yeshua itu artinya keselamatan. Jadi keselamatan itu datangnya dari bangsa Yahudi. Tidak ada dari tempat lain. Nanti akan muncul agama-agama berkata ini Mesias. Tapi datangnya dari barat, tidak ada. Bangsa Yahudi, Yesus Kristus. Karena itu dikatakan, jadi kita harus mengenal Tuhan itu secara utuh. Bagaimana kehidupan Tuhan. Bagaimana cara dia berdoa. Bagaimana cara dia hidup, bagaimana dia cara taat, setia kepada Bapa di surga. Bahkan dia katakan di dalam Filipi, dia setia sampai mati, mengosongkan dirinya. Jadi kita harus belajar, saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, kita harus belajar mengosongkan diri kita. Artinya kita itu merendahkan hati di hadapan Tuhan sepenuhnya. Tidak mengandalkan kekuatan kita. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, Tuhan lalukanlah cawan ini dariku. Kalau itu kehendak, kalau itu bukan kehendak Bapa, Tuhan tetap menjalani jalan saya. Hari ini mari saudara kita legowo dengan menghadapi tantangan, persoalan, masalah. Mari kita legowo, berserah kepada Tuhan. Berat saudara hidup ini, tantangan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apa itu berat tantangannya. Tapi mari kita berserah secara total, seperti Tuhan Yesus berserah kepada Bapa. Jadilah kehendakmu Bapa. Bahkan Tuhan dikatakan di dalam saat-saat menghadapi salib penangkapan, dia harus berkeringat darah. Pembuluh darahnya pecah karena menahan tekanan emosi yang berat. Makanya saudara hati-hati, jangan menahan emosi terlalu berat, jangan menahan amarah, jangan menahan apa secara berat saudara. Pembuluh darah saudara bisa pecah. Orang yang stres, pikirannya berat, nahan, itu jantung itu bergerak dengan kekuatannya sehingga pembuluh darahnya itu bisa pecah. Dan Tuhan meneteskan keringat darah itu artinya menahan emosi yang berat karena menghadapi salib. Karena itu Tuhan mengajarkan kita berserah kepada kehendak Bapa di surga supaya semua berjalan dengan baik. Karena itu
saudara harus ngerti, akar kehidupan kita itu bukan dari tempat lain, dari bangsa Yahudi. Dan siapa dia? Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, dari sini saudara harus pegang. Kita akan menghadapi hal yang semakin berat di dunia ini. Saudara pegang, akar hidupku hanya Tuhan Yesus. Aku dapat makanan rohani dari Tuhan Yesus. Tuhan yang mempersiapkan makanan rohani untuk pertumbuhan iman saya. Tuhan memberikan berkat sehingga hidupku berbuah. Akar itu kan nyerap makanan dibawa ke batang, ya. Terus dibawa ke daun, terjadi asimilasi, fotosintesa makanan melalui kulit, ya, kambium dan sebagainya, disalurkan ke seluruh bagian tubuh, akhirnya menghasilkan bunga, akhirnya bunga berkembang menjadi biji, berbuah. Jadi kekristenan kita itu karena akar yang benar akan menghasilkan buah-buah kehidupan yang luar biasa. Ya, maju lagi sedikit. Seperti hanya semasa hidup Tuhan, ini sudah saya terangkan. Jadi Tuhan mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Torah itu hukum, artinya hukum. Hukum itu artinya firman Tuhan. Jadi kita mulai belajar taat kepada firman Tuhan. Tuhan taat pada firman Tuhan, firman Bapa, kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau kita ini taat akan firman Tuhan. Kemudian, jadi hidup kita punya akar kudus, ya, seperti dalam Roma 11. Dan jika roti sulung itu kudus, siapa roti sulung? Yaitu Tuhan Yesus. Adonannya juga, jika akar itu kudus, cabang-cabangnya kudus. Kalau akar kita itu benar, iman kita kepada Kristus benar, iman kita kepada akar yang benar, cabang-cabang yang keluar dari hidup kita itu akan kudus. Perbuatan kita, perkataan kita, pikiran kita, apapun yang lahir dari dalam hati kita akan menunjukkan kualitas surgawi, yaitu kekudusan. Di surga kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, tidak ada kata-kata yang lain, hanya kuduslah, kuduslah engkau, kudus, kuduslah engkau. Kualitas tertinggi, termulia dari kerajaan surga adalah kekudusan. Jadi kalau akar iman kita di dalam Tuhan Yesus itu benar, dan Tuhan Yesus menjadi akar kehidupan kita, kekuatan kita, maka yang keluar dari kehidupan kita, cabang-cabang dalam hidup kita akan menghasilkan buah-buah yang kudus. Kalau buah-buah yang kudus lahir dalam kehidupan kita, orang melihat kita, menikmati buah-buah kehidupan kita, akan terjadi pertobatan yang luar biasa. Banyak orang akan melihat Tuhan karena Tuhan Yesus ditinggikan di dalam kehidupan kita. Karena itu pagi hari ini mari iman kita kepada Kristus kita tingkatkan. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan seperti Tuhan Yesus jalani di dalam kehidupan. Ikut Tuhan itu apa adanya, jalani. Tuhan maunya apa? Yang jelas kita harus setia sampai akhir. Ya. Jadi akar yang benar. Oke, sudah. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Yang pertama, kalau akar iman kita benar, saudara hidup ini 100% mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan koneksi. Oh, nanti temanku camat, temanku bupati, temanku kan presiden, Pak Jokowi itu teman kos, belakang kos saya di Jogja. Oh, teman saya menteri, Pak Erlangga Hartarto itu satu kelas, duduk itu sering bersebelahan. Tapi kita tidak bisa mengandalkan manusia. Saya datang untuk nemuin Pak Jokowi walaupun dulu waktu kuliah tahu tidak gampang, saudara. Siapa kamu? Saya dari UGM, dari teknik mesin, Pak Jokowi dari pertanian. Mau apa? Mau
ya mau ketemu. Lah urusannya apa? Presiden ini urusannya dunia, kamu mau apa? Mau cari sumbangan Pak. Woi, pergi saudara. Harus ada koneksi yang benar. Pak Jokowi kalau masih seringnya pakai sandal jepit. Duduk makan di warung itu sebenarnya apa? Tapi dia tetap pakai untuk membangun Indonesia. Kita doakan sisa waktu ini dan menyelesaikan proyek yang kuat. Tapi walaupun saya tahu tidak gampang saya ketemu. Jadi jangan mengandalkan manusia. Teman saudara aja kalau sudah jadi camat kita mau ketemu aja susah. Mungkin kalau lurah camat masih bisa. Presiden perlindungannya pas pampresnya itu luar biasa. Saya datang ke sana naik Gojek ya, tolak saudara. Tapi kita ini mengandalkan Tuhan di atas segala kekuasaan. Apa kalau berkat kalau kita mengandalkan Tuhan? Yang ayat yang 8. Sebab dia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air. Kalau saudara ini mengandalkan Tuhan, hidup saudara nggak akan pernah kering. Sekitar saudara terus ada air. Datangnya dari mana nggak tahu, itu urusannya Tuhan. Makanya saya selalu berkata kepada istri saya, sudah berserah kepada Tuhan. Kita ini kan hamba Tuhan pas-pasan, pas butuh, pas ada, jumlah pas. Pas-pasan bukan berarti kekurangan saudara. Kalau nggak butuh, ngapain harus nyimpen duit banyak? Nganggur. Kecuali Pak Yahuda orang bank harus nyimpen duit, cari nasabah. Tapi kita hamba Tuhan, ya pas-pasan, pas butuh, pas ada, jumlahnya seringkali pas. Pas sepatu baru, pas sepatu robek, jebol, ada yang nawani beli sepatu. Kemarin saya dapat sepatu baru, tapi ukurannya kekecilan. Tapi ada yang terima, orang lain, oh pas. Terus yang memberkati, ya sudah, besok saya kirim yang 43, 42 nggak cukup. Berkat Tuhan, pas-pasan. Jadi saudara sekalian, apa yang merambatkan akar-akarnya ke tepi aliran air dan tidak akan takut ketika panas datang? Luar biasa sih. Orang Kristen, orang yang punya Tuhan Yesus, hidupnya tidak pernah ketakutan musim panas air. Dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan dan yang tidak berhenti menghasilkan. Sudah, mari akar iman kita harus kita pertajam, tancapkan cara benar akar kita ini. Hidup kita akan terus mengandalkan. Ayo maju lagi sedikit. Bukti akar hidup yang seringkali bukti akar yang benar hidup sesuai firman Tuhan ya. Matius 3 ayat 10. Jadi yang tidak mengandalkan Tuhan itu nanti hidupnya itu tidak menghasilkan buah ya, Matius 3 ayat 10. Dan sekarang juga kapak diletakkan dekat akar pepohonan, karena itu setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik dia akan ditebang. Jadi saudara, kita harus menghasilkan buah ya. Dan yang menghasilkan buah, Amsal 12 ayat 3 dikatakan, oleh kefasikan orang tidak akan ditegakkan, tetapi akar orang benar tidak dapat digeser. Kalau iman kita itu tetap di dalam Kristus, tidak gampang goyah. Walaupun menghadapi tantangan yang berat sekali, kita tetap kuat. Kemudian ayat yang ke-12, orang fasik menginginkan jalan jahat,
tetapi akar orang benar menghasilkan. Mari saudara, kita semua akan berbuah. Berbuah bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi di dalam hidup kita itu ada damai sejahtera. Buahnya bukan hanya berkat-berkat jasmani, tapi berkat rohani itu limpah. Gak khawatir, gak takut, hidupnya penuh dengan damai sejahtera, hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Dalam waktu kita puji-pujian tadi, saya merasa senang ya di dalam Tuhan itu. Ada sukacita yang luar biasa. Saudara, tidak gampang saudara di tempat-tempat hiburan sukacitanya seperti kita memuji Tuhan. Tidak gampang. Karena apa? Saat kita memuji Tuhan, Roh Kudus itu bekerja membangkitkan kekuatan-kekuatan rohani di dalam batin kita. Saudara dengerin dangdut, TikTok yang dangdut kayaknya senang, tapi habis itu senang. Tapi kalau kita habis memuji Tuhan, jadi segarkan. Yang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengandalkan hidup kita di dalam Tuhan, ada kekuatan baru, selalu baru. Makanya jangan lepas kita menyembah dan memuji Tuhan. Ya, terus lagi Mas. Nah, saudara, penentang-penentang firman Tuhan ya, akibat kepahitan hati menjadi berpaling dari Tuhan. Supaya jangan di antara pria atau wanita atau keluarga atau suku yang hatinya berpaling dari Tuhan, kita pada hari ini untuk pergi dan beribadah kepada ilah-ilah bangsa-bangsa itu, kecuali di antara kamu pada hari ini akar yang menghasilkan empedu dan jadi kalau kita sudah memiliki akar di dalam Kristus, ayo kita berjalan di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita mulai jauh dalam firman Tuhan, akar hati kita itu menjadi pahit. Tidak mempertaruhkan hidup kita kepada Tuhan. Gampang kecewa kepada Tuhan. Gampang ya menghakimi orang lain, merendahkan orang lain, ya sudah gak bisa terima akan kebenaran firman Tuhan. Karena ada pahit. Kalau orang ada akar pahit, tidak gampang mencerna firman Tuhan. Pikirannya sendiri yang jalan, kemauannya sendiri yang jalan. Tapi kalau ada akar pahit, nah lalu Yesaya 5 ayat 24. Dengan demikian lidah api memakan jerami dan nyala api melumat sekam, akar mereka bagikan suatu kebusukan. Perhatikan. Kalau darah iman kita tidak nancap kepada Tuhan Yesus secara benar, hati kita ini ya dikatakan akar kebusukan. Pucuk mereka akan berterbangan seperti debu karena mereka telah menolak hukum Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Israel. Saudara, firman Tuhan seperti apa? Saudara, jangan sampai menghakimi firman Tuhan. Kita dengarkan, kita cerna kebenaran firman Tuhan itu supaya menjadi saudara, makanan rohani yang benar. Kalau saudara menolak firman Tuhan, itu sama dengan kita membusukkan akar, yaitu membusukkan Tuhan. Tapi kalau kita menerima firman Tuhan, makanan-makanan yang kita terima, sepertinya akar itu semakin hidup. Akar itu semakin nyata di dalam kehidupan. Jadi jangan sampai saudara, di dalam kita mengiring Tuhan, firman Tuhan yang kita terima, jangan sampai kita menolak, jangan sampai kita istilahnya mengatakan, enggak, tak benar itu firman Tuhan itu. Jangan. Kita harus terima, kita catat. Kita bawa ke batang dulu. Kita bawa ke daun dulu. Terjadi fotosintesa, ada klorofil dan sinar matahari dan oksigen. Kita cerna dulu. Jadi makanan yang sehat. Karena akarnya kudus, adonannya kudus, maka makanannya kudus. Ya. Itu lagi Mas.
akan lahir, jadi buah kehidupan kita, buah-buahnya itu akan lihat lewat hati kita, ya. Buah kebenaran firman Tuhan itu kan lewat hati kita, pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Jadi orang melihat buah daripada akar iman kita itu, melihat dari apa yang kelihatan, bukan sekedar gantengnya kayak Pak Yonatan, ya saudara, hatinya kayak siapa gitu, bukan itu saudara. Saya dulu memang waktu masih SMP SMA ganteng, sekarang kayak sokok tunteng saya ini saudara. Sudah ganteng itu lama-lama hilang. Tapi kalau buah dari hati kita, buah yang keluar, orang akan semakin melihat kebaikan-kebaikan Tuhan melalui lahir dari kehidupan. Siap menghasilkan buah Bapak Ibu, sehingga dunia bisa melihat buah kehidupan kita, dan banyak orang berkata, saat Tuhan ditinggikan akan menarik banyak orang karena buah-buah kehidupan kita. Ayo maju lagi. Amsal 4 ayat 23. Hati kita pusat akar hidup kita. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hidup kita itu akan kelihatan, itu sumbernya, pusatnya dari hati. Kalau hati kita penuh sukacita, muka kita itu ya senyum. Tapi kalau hati kita sudah bodoh, bisa muka kita ini bisa kelihatan meremut dan sebagainya. Coba kalau saudara nggak usah hati saudara, saudara sakit gigi aja, muka saudara sudah muanyel gitu. Hanya sakit gigi aja, apalagi sakit hati. Jangan sakit hati, supaya muka kita berseri-seri, karena apa yang terpancar keluarnya itu dari hati kita. Firman Tuhan katakan, dari hati mula terpancar kehidupan, mengalir aliran kehidupan. Nah, ini perhatikan saudara, kenapa orang yang bisa sakit hati, kepahitan, kecewa itu karena ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak. Kalau hati kita itu penuh dengan kasih karunia Tuhan, hati kita selalu gembira, hati kita selalu sukacita, hati kita penuh dengan damai sejahtera, orang lain akan senang. Lihat Pak Yeremia ini mana-mana senyum. Pak Yeremia ini cara bergaulnya saya perhatikan, walaupun tidak setiap hari, tapi orangnya aduh sukacita sekali. Kalau ketemu orang kayak kata Pak, apa kan Pak? Terakhir. Kalau itu hati kita. Mari saudara, cari Tuhan setiap hari, kejar Tuhan, supaya damai sejahtera itu, kasih karunia Tuhan limpah dalam kehidupan. Kalau limpah damai sejahtera, kasih karunia itu luber keluar, orang lain akan merasakan sukacita. Kalau kita sukacita, orang lain akan merasakan sukacita. Saudara akan membawa damai sejahtera, tidak kerusuhan. Tapi kalau kita tidak bisa damai sejahtera, tidak bisa sukacita, stres dan sebagainya, tapi kalau hati kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita, akan berbuat sesuatu yang luar biasa. Ya, ini slide terakhir ini. Habis. Nah, 2 Timotius 3 ayat 11, ayat 1. Dan ketahuilah ini, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Karena manusia akan menjadi pencinta diri sendiri, pencinta uang, pembual, takabur, pembujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, tidak kudus, tiada kasih sayang, tidak mau berdamai, penuduh, tiada kendali diri, ganas, benci akan kebaikan, pengkhianat, ceroboh, pongah, cinta akan kesenangan lebih daripada cinta akan Elohim, sambil mengenakan suatu bentuk kesalian tetapi memungkiri kuasanya, dan hindarilah hal-hal ini. Tadi sudah awal saya katakan, dunia sekarang sedang membentuk, yaitu agama humanis. Itu yang akan terjadi. Jadi nanti lesbian itu betul-betul dibebaskan. Abortus setiap hari boleh, karena mengurangi jumlah penduduk di dunia yang semakin banyak. Dan semua itu melanggar firman Tuhan. Jadi saudara, hari-hari ini hari-hari masa yang sukar. Saudara harus berjaga-jaga, waspada, akar iman saudara terus tertancap di dalam Kristus, sehingga Kristus memberikan suplai makanan-makanan rohani yang sehat. Ya, hindarilah hal-hal ini. Saudara catat ini akan terjadi. Saudara akan egois. Kadang-kadang anak terhadap orang tua, egois. Orang tua terhadap anak, egois. Bisa terjadi, saudara dengan saudara dan sebagainya. Ini sedang terjadi. Tapi berbahagialah saudara dan saya di dalam Tuhan. Kasih Tuhan mengikat kita, mengikat persaudaraan kita. Saudara, saya kadang-kadang bertanya, kok aku bisa bergaul dengan si A, bukan kok bisa ya, ini bisa begini. Oh, karena kasih. Dia ada kasih Kristus, saya ada kasih Kristus, maka saya bisa bergaul. Tanpa kasih Kristus, satu dengan yang lain, kita tidak akan bisa bergaul. Terus, nah ini terakhir ya. Jika hati kita beres di dalam Tuhan, Roma 12 katakan, ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah perdamaian dengan semua orang. Mari saudara, di akhir zaman ini, jangan sampai kita mempunyai musuh, supaya hati kita itu penuh dengan damai sejahtera. Saudara, jangan melihat orang lain itu lebih rendah ataupun lebih tinggi dari kita, tapi jadikan orang lain itu sebagai sahabat yang tidak dibatasi level-level yang diatur oleh dunia, tapi kita merangkul mereka dalam kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama. Kita berdoa, dan waktu nanti setelah berdoa kami serahkan kepada Pak Yermi supaya akan mengatur pelayanan-pelayanan lebih lanjut. Tuhan, terima kasih kesempatan yang indah. Didik kami dalam kebenaran firman. Engkau adalah akar kehidupan kami, yang menopang hidup kami, yang mensuplai makanan-makanan rohani dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, bereskan hati kami, supaya dari hati kami mengalir aliran-aliran air kehidupan. Dan air kehidupan itu akan tumbuh di dalam hidup kami, dan akan menjadi buah-buah kehidupan sebagai buah pertobatan yang berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati GKI Keluarga Allah di tempat ini. Berkati hamba-Mu, Gembala setempat. Berkati para pelayan-pelayan di tempat ini. Berkati mulai dari sekolah minggu sampai pada orang-orang yang dewasa rohani. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kiranya semuanya boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menikmati untuk persembahan pujian dari saudara kita
Isa. Bapak Ibu, saya kagum dengan Mas Isa ini Bapak Ibu ya. Ketika dikirim untuk file pujiannya, saya sempat sampaikan, Pak diganti Pak, pujiannya mau angel. Pujiannya susah, chordnya itu yang susah Bapak Ibu ya. Karena kita ini bisa bermain musik karena kasih karunia saja Bapak Ibu ya. Tapi luar biasa Mas Isa ini, perpustakaan pujiannya banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya banyak belajar. Ini tahun 2019 kami mengenal Bapak Pendeta Jonathan Wantoro, dan pertama kali hadir di tempat ini ketika proses pembangunan gereja di tempat ini. Jadi beliau tahu perjuangan kami dalam merindu sembah tempat ini. Bersama-sama kita akan mendengarkan pujian dari Mas Isa. Luar biasa Bapak Ibu ya. Ya, pujian yang luar biasa. Yesus baik buat kita, Yesus yang sayang sama kita, dan Yesus yang selalu memperhatikan kita. Apa yang tidak, Tuhan melihat hati setiap kita, bukan melihat secara fisik, tapi Tuhan melihat hati setiap kita yang datang kepada Tuhan. Kiranya pujian dari Mas Isa bisa memberkati buat saudara semuanya, dan kita akan bersama-sama menikmati persembahan pujian dari tim dari Bapak Pendeta Jonathan Wantoro. Waktu dipersilahkan Bapak
Bapak Ibu, ini grup keroncong berakah ya. Berakah itu barokah atau berkat. Biarlah puji-pujian ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan memberikan kekuatan, terutama untuk Bapak yang mengenang lagu keroncong masa-masa lalu ya. Ini penyanyi-penyanyi ya top Pak. Silakan Bu Ruth, Bu Mega, Bu Dia, Bu Tias, Bu Yunatan untuk tampil.